Kali ini kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dua pendekatan yang kita pelajari saat ini yaitu pendekatan model garis bilangan dan pendekatan pola bilangan. Nah, untuk yang pertama pendekatan model garis bilangan dengan maju mundur. Jadi bilangan bulat itu tadi di video sebelumnya sudah dibahas ya, bahwa bilangan bulat itu ada yang positif, ada yang negatif, dan bilangan nol. Jadi ini bilangan positif, kemudian nol, kemudian negatif. Jadi untuk garis bilangan maju mundur disepakati bahwa positif itu maju, kemudian kalau nol itu diam, kemudian kalau negatif itu mundur. Ini untuk model garis bilangan maju mundur. Untuk operasinya kita mempelajari ada dua dulu ya, penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan berarti dia lanjut atau terus. Kemudian untuk yang pengurangan dia berbalik arah. Nah, kita mulai dulu dengan contoh hitung 2 ditambah 3. Kalau 2 ditambah 3 secara perhitungan mates-matesnya pasti jelas jawabannya 5. Namun kita mencoba dulu untuk menggunakan garis bilangan supaya kita tahu bagaimana cara permainannya. Jadi 2 ditambah 3. Nah, kita punya kendaraan. Karena 2 berarti kita ke angka 2. Startnya semua awal startnya di angka 0. Kemudian 2 ditambah 3 berarti langkah kita ke angka 2 dari 0. Kemudian ditambah 3 langkah. Jadi dari angka 2 ke 3 langkah selanjutnya dengan maju berarti ke angka 5. Jadi jawabannya 2 ditambah 3 itu sama dengan, ya ini di angka 5. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, kita lanjut. Sekarang hitung 2 ditambah negatif 3. Jadi di sini ada garis bilangan ya. Seperti yang tadi, startnya dimulai dari 0. Kemudian angka 2, bilangan 2-nya kan positif sehingga maju. Positif 2 berarti maju 2 langkah ke angka 2. Ditambah negatif 3. Ingat, di sini ada bilangan negatif. Kalau bilangan negatif berarti mundur. Ditambah negatif 3 berarti mundur 3 kali. Sehingga 1, 2, 3 iya di angka negatif 1. Jadi 2 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 1. Sebenarnya perhitungan ini sudah dipelajari di SD, tapi kita hanya mengulang saja materi ini di SMP. Contoh lagi, hitung negatif 2 ditambah 3. Jadi ini sudah ya, dari 0 startnya, karena dia negatif kita maju ke negatif 2 dulu. Kemudian karena dia ditambah 3 berarti dia maju sebanyak 3 langkah. Nah, setelah mundur 2 ke negatif 2, kemudian maju sebanyak 3. Iya, dia berhenti di angka 1. Sehingga negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Oke. Contoh selanjutnya, hitung negatif 2 ditambah negatif 3. Dilihat di sini ada angka negatif, bilangan negatif 2. Berarti dia negatif 2 startnya di 0 ya. Startnya di 0. Kemudian karena negatif 2 dia melangkah ke negatif 2 dulu.
Di sini ada negatif ditambah negatif 3. Berarti dia mundur sebanyak 3 langkah. Tadi kan negatif 2, berarti dia mundur 2. Kemudian ditambah negatif 3, berarti mundur lagi 3. Sehingga dia berhenti di bilangan negatif 5. Ini negatif 5. Jadi negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Ini contoh. Sekarang pengurangan. Tadi penjumlahan ya. Hitung 2 dikurangi 3. Jadi startnya di 0 dulu. Karena 2-nya positif, sehingga kita start di 0, maju ke angka 2. Karena dikurangi 3, berarti gimana? Nah, karena dikurangi berarti dia berbalik arah. Kemudian 3-nya kan positif. Karena 3-nya positif, dia maju. Setelah berbalik arah, dia maju sebanyak 3 langkah. Kalau positif, penjumlahan, dia maju. Kita ingat lagi tadi ya, kalau pengurangan berarti dia berbalik arah. Kalau negatif, dia mundur. Kalau positif, dia maju. Sehingga didapatkan 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Coba kita lanjut dulu. Nah, sekarang 2 dikurangi negatif 3. Bagaimana? Startnya tetap di 0. Kemudian 2 dia positif. Jadi dia maju sebanyak 2 langkah. Maju 2. Nah, di sini ada tanda dikurangi, berarti dia harus berbalik arah. Karena dikurangi, kalau penjumlahan dia ditambah maju. Kalau dia pengurangan berarti dia berbalik arah. Kemudian di ini berbalik arah. Nah, tadinya dia menghadap ke kanan, sekarang menghadap ke kiri. Sekarang dimulai lagi. Dikurangi negatif 3. Dia sekarang menghadap ke kiri. Mobilnya menghadap ke kiri. Nah, sekarang kan dikurangi negatif 3. Negatif 3 kan bilangan negatif, sehingga dia mundur sebanyak 3 langkah. Dari angka 2 dia mundur karena dia menghadap ke kiri, berarti mundur ke kanan sebanyak 3 langkah. Jadi dia berhenti di angka 5. Jadi 2 dikurangi negatif 3 itu sama dengan 5. Seperti itu. Penjumlahan dan pengurangan 2 bilangan bulat dengan pendekatan yang selanjutnya, yaitu pendekatan garis bilangan anak panah. Nah, yang tadi itu garis bilangan. Nah, sekarang garis bilangan dengan anak panah ya. Jadi ini tadi seperti yang tadi, bilangan bulat itu ada positif, ada 0 dan negatif. Tapi peraturannya berbeda. Kalau positif sekarang arah ke kanan. Kalau bilangan 0 dia diam, kalau negatif dia ke kiri. Kalau tadi positif dia maju, negatif dia mundur, sekarang diganti ke kanan sama ke kiri. Nah, operasinya yang kita pelajari ada 2 tadi ya. Tambah dan kurang. Nah, ini kesepakatannya tambah itu dilanjutkan, kalau kurang diubah menjadi operasi tambah dengan lawannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke ini ada satu lagi. Hasil operasinya dilihat dari titik pangkal sampai dengan ujung panah. Ya, lihat dulu. Contoh hitung 2 ditambah 3. Startnya juga sama, ada di 0. Jadi 2, kita arah panah ke angka 2 ditambah 3. Jadi dari anak panah yang pertama kita lanjutkan. Nah, lanjutkan 3 angka. Maju 3 angka sehingga menghasilkan 5. Ya. Nah, ini resultannya, jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5.
Sebenarnya prinsipnya hampir sama ya. Sekarang hitung negatif 2 ditambah 3. Ini garis bilangannya startnya juga sama, negatif 0 ke negatif 2, berarti dia ke kiri. Ke kiri sejauh 2, kemudian ditambah 3, berarti dari ujung panah yang pertama dia dilanjutkan ke kanan karena ditambah 3. Nah, seperti ini, 3 bilangan ya. Sehingga menghasilkan resultannya, hasilnya adalah yang ada di ujung panah yang kedua, yaitu yang ini. Nah, ini jawabannya. Jadi hasilnya negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Sekarang hitung 2 dikurangi 3. Nah, karena dikurangi, tadi aturannya apa? Dikurangi itu dirubah dulu menjadi penjumlahan. Jadi 2 dikurangi 3 itu dirubah dulu menjadi 2 ditambah negatif 3. Jadi untuk aturan garis bilangan dengan anak panah ini tidak ada pengurangan. Jadi lambangnya semua pakai penjumlahan. 2 dikurangi 3 dirubah menjadi 2 ditambah negatif 3. Jadi panahnya seperti ini garis bilangannya. Jadi 2 ke kanan, 2-nya positif ditambah negatif 3. Karena negatif 3 ini bilangan negatif, jadi dia arahnya ke kiri sebanyak 3. Nah, menghasilkan negatif 1 ya. Ini resultannya menghasilkan 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1, seperti itu. Penjumlahan dan pengurangan 2 bilangan bulat dengan anak panah ya. Nah, ini tadi kesepakatannya bahwa operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan. Jadi kalau operasi pengurangan tadi dirubah dulu ke operasi penjumlahan. Jika ditemui operasi pengurangan, maka tekniknya harus diubah terlebih dahulu menjadi operasi penjumlahan dengan lawannya. Operasi penjumlahan artinya dilanjutkan. Operasi penjumlahan artinya dilanjutkan ya. Suku pertama merupakan titik yang pertama kali diletakkan pada garis bilangan. Ya, yang tadi berarti 2 ditambah 3, misalkan berarti 2 dulu ya suku pertamanya. Kemudian baru dilanjutkan dengan suku yang kedua. 2 ditambah 3 berarti 3-nya adalah suku yang kedua sesuai dengan jenis bilangannya. Nah, jika suku kedua bilangannya positif, gambar anak panah ke kanan sejauh besar bilangannya. Jika suku kedua bilangan negatif, gambar anak panah ke kiri sejauh besar bilangannya. Jadi tadi apa? Kalau positif berarti dia lanjut ke kanan. Kalau dia negatif berarti dia ke kiri. Ya. 2 ditambah 3. Jadi ini sudah ya. Nah, ini dengan metode yang lain kita nggak usah pakai ini dengan metode satu panah ya. Kalau ini hitung 2 ditambah 3, langsung aja kita kasih titik di angka 2. Kemudian ditambah 3 berarti kita melanjutkan kasih anak panah 3 bilangan selanjutnya ke kanan karena ditambah 3 ya. Jadi 2 kemudian ditambah 3, dari 2 3 4 5. Maju 3 bilangan ya. Jawabannya adalah 5. Nah, ini jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, sekarang negatif 2 ditambah 3, berarti garis bilangannya. Nah, kita langsung saja ke negatif 2. Kasih titik di negatif 2. Nah, ini. Kemudian ditambah 3. Kalau ditambah berarti dia kan dikasih anak panah ke arah kanan sebanyak 3 satuan. Nah, ini. Jadi 3 satuannya berhenti di bilangan 1. Nah, sehingga jawabannya adalah 1. Nih, jadi negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Hitung 2 dikurangi 3. Nah, ini pakai cara yang sama tadi karena dikurangi berarti dia dirubah dulu ke bentuk penjumlahan. 2 dikurangi 3 itu dirubah menjadi 2 ditambah negatif 3. Sehingga nah, kita langsung saja ke titik bilangan 2 ya. Kasih titik di bilangan 2 karena bilangan 2 adalah suku yang pertama tadi. Ditambah negatif 3 karena suku yang kedua adalah negatif, bilangan negatif, berarti dia kasih panah ke kiri ya, ke kiri.
sebanyak 3 satuan. Nah, 3 satuan ini berhenti di negatif 1. Nah, ini berarti jawabannya 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Mudah ya, lebih mudah ya. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat dengan pendekatan pola bilangan. Nah, seperti ini. Coba kalian perhatikan kolom yang pertama sampai kolom yang terakhir. Di situ dapat dilihat, di situ ada 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian seterusnya itu ya. Untuk yang kolom selanjutnya itu 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Coba apa yang dapat kalian simpulkan dari tabel ini? Jadi 4 tadi perhatikan ya. Kira-kira bagaimana maksudnya? Oke, nih kita lanjut. Oke, di situ ada garis 4 ditambah 0 sama dengan 4. Di sini juga ada garis 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Coba dari sini apa perbedaannya? Nah, di sini 4 dikurangi negatif 5 sama dengan 9. Sama ternyata hasilnya dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, ini. Terus mana lagi yang sama? Ternyata 4 ditambah 4 sama dengan 8. Itu sama dengan 4 dikurangi negatif 4 sama dengan 8. Dan seterusnya ini sama juga ya. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Sama dengan 4 ditambah negatif 3. Jadi kesimpulannya apa? A dikurangi B sama dengan A plus negatif B. Jadi kayak yang tadi, misalkan ini 4 ditambah 5 sama dengan 9, itu sama dengan 4 dikurangi negatif 5. Hasilnya kan sama ya, 9. Nah, ini kalau dalam bentuk umumnya itu A dikurangi B sama dengan A plus negatif B. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you.